Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Saya akan menjawab ada pertanyaan saudara kita mengenai harga saran. Ya, dia menanyakan di bawah kolom komentar, tetapi saya akan angkat lagi nih harga sedikit saudaraku karena terhubung ini mengenai adanya di gedung rumah walletnya. Dia ingin paning sarangnya dan dia mengatakan, gimana bang? Harga sekarang berapa, harga di lapangan sekarang, harga sarang wallet. Jadi oke. Jadi sekarang saya akan angkat harga lagi saudaraku. Tidak apa-apa, saya akan angkat. Biasanya saya angkat itu saudaraku mengenai adanya fasilitas media di dalam ruangan RBO saudara-saudaraku tanpa terkecuali. Jadi begini saudaraku, yang mengenai adanya harga sarang sekarang saudaraku tergantung dari komposisi kualitas dan komposisinya. Usulan ya, tergantung dari kualitasnya dan komposisi. Bahasa kualitas itu dilihat dari model sarangnya dulu. Ya, karena sarang itu saudaraku bukan bertingkat-tingkat. Ada yang mangko putih, mangko bulu, mangko krem, mangko plek, dan mangko kronis. Jadi mangko saudaraku itu bertingkat-tingkat macamnya sarang wallet dan begitu pun juga harga. Ya, itu baru mangko saudaraku ya, belum kita lari ke sarang yang patahan. Sarang sudu belum juga. Semacam kalau sudu sama modelnya tadi itu, ada mangko sudu, mangko putih, ada mangko bulu, ada mangko apa ya, semacam kayak mangko warna krem, begitu pun juga mangko yang banyak plek dan mangko warna yang kronis. Nah, sama itu saudaraku, berarti sarang itu bervariasi, banyak model, begitu pun juga harga. Nah, begitu lagi mengenai adanya bahasa sarang patahan. Begitu juga mengenai adanya bahasa sarang kakian. Nah, kakian di saudaraku itu dua jari ke bawah itu dia masuk di kakian. Nah, itu. Jadi sarang itu harganya sarang saudaraku bervariasi juga. Jadi kalau saya membahas mengenai adanya harga sarang itu, sekarang saudaraku belum ada harga kenaikan, masih bertahan di posisinya. Jadi kita itu sabar-sabar saudaraku ya, karena saya juga itu seperti saudara, saya juga punya sarang wallet, saya juga ingin menjual mahal ya. Nah, jadi kita sabar-sabar saudaraku ya, tetapi gitulah namanya juga harga, karena bahasa harga saudaraku bukan kita penentu, masih ada di atas ya. Jadi itu kita menunggu aja harga yang kestabilan harga ya. Jadi oke saudaraku mengenai adanya itu ya. Dan yang saya pesankan saudaraku mengenai adanya sarang wallet di lapangan, setelah saudara sudah panen di dalam ruangan RBO saudara, tolong dikipas. Karena banyak saya lihat saudaraku itu dia punya sarang, tadi dia buka sarangnya bagus ya. Kenapa saya katakan mengenai adanya bahasa panen? Dia sudah buka sarangnya bagus, dia buka putih. Tetapi dia adanya lembab atau dia karena itu sarangnya agak keras, jadi dia sopor dulu baru dia buka. Setelah dia buka itu saudaraku langsung disimpan, dia tidak jual, dia kumpul. Nah, mungkin saudara-saudara kita yang di lapangan itu kan dia belum berpengalaman, jadi saya maklumi juga saudaraku ya. Jadi tolong saudaraku yang punya sarang wallet habis dipanen, tolong dikipas dulu, gunakan kipas angin. Ya itu, tidak usah, karena ada biasa juga dia head dryer ya, di head dryer yang kayak pengiring rambut itu. Ya itu saudaraku, hati-hati gunakan itu karena biasa terlalu panas. Nah, biasa juga itu sarang hancur. Nah, jadi tambah rugi lagi. Jangan juga saudara menggunakan saudara keringkan dengan cahaya matahari. Biasa kan ada juga yang keringkan saudaraku, dia mau supaya sarangnya cepat kering. Nah, itu juga merusak sarang. Nah, itu. Jadi jalan satu-satunya saudaraku yang paling bagus itu, karena ada cara-cara contoh yang saya perlihatkan yang video-video lalu, cara mengeringkan sarang. Apabila sarang itu lembab habis dipanen, usahakan saudara kipas menggunakan kipas angin supaya sarang ini kering. Sementara saudaraku, kalau sarang kering itu dia tidak main lagi, dia tidak lentur. Kapan dia kita kayak telinga kelihatan segini langsung patah kalau sudah kering. Nah, kalau dia masih main kayak gini saudaraku, berarti dia masih ada kandungan airnya, masih ada kadar. Nah, kalau ditimbang saudaraku itu biasa kena potongan itu. Saudaraku ya mengenai adanya sarang.
Tetapi kalau saudara ya, yang saya lanjut yang tadi saya katakan, kalau saudara mau simpan sarangnya karena belum dijual, usahakan kering baru saudara simpan. Apakah di bos atau di gardus atau yang jelasnya tempat sarang. Nah, kan banyak saudara-saudara kita itu buka sarang baru dia simpan, belum dia jual. Apakah dia nanti panen kedua kalinya atau ketiga kalinya baru sekali dia jual, atau harga agak turun sedikit sampai dia menunggu harga baru agak harga sarang kalau naik baru dia jual. Nah, itu biasa terjadi berwarna kalau belum kering saudara simpan. Ya, jadi itu pesan penjelajah 75 saudaraku ya, supaya saudara itu bisa memahami mengenai adanya sarang walet. Karena itu kalau saya berbicara sarang saudaraku, berarti itu sudah hasil. Nah, tadinya saya berbicara mengenai adanya gedung rumah walet, mengenai adanya fasilitasnya, medianya di dalam, cara menata, cara menempatkan yang pasnya, yang idealnya, begitupun juga ukuran-ukurannya, perantara-perantaranya saudaraku ya. Itu sekarang yang saya jelaskan sekarang ini mengenai adanya hasil. Jadi kalau hasil saudaraku ya, wah, sudah banyak itu yang sudah hasil tetapi belum tahu cara ya, hanya panen, mana panennya lagi pecah, jelas harganya juga murah. Nah, justru selalu saya katakan, usahakan saudara perbaiki cara panennya. Semua lengkap di video saya saudaraku, semua lengkap itu di gedung yang satunya, karena ada beberapa gedung. Nah, saudaraku ya, jadi pesan saya saudaraku ya, itu harga sekarang itu bertingkat-tingkat. Jadi ada yang harga, kan harga sekarang per kilonya saudaraku, ada yang harga lebih 10 juta, ada yang 10 juta ke bawah, ada yang harga 9 juta, ini mangko loh. Ada yang harga 7 juta, malah ada harga sampai itu harga 5 juta 500 yang mangkok yang berwarna itu, yang kayak masuk kronis. Ya, mangkok krem itu di bawah, gitu bertingkat-tingkat harga. Kalau mengenai adanya berapa per kilonya, tergantung dari kualitas dan komposisi, kualitasnya barang dan komposisinya barang. Istilahnya kalau kan ada dua cara pembelian kalau di lapangan. Nah, ada size, ada cong. Nah, itu. Apakah dia size 3, size 4. Nah, tetapi kebanyakan kalau di lapangan saudaraku, kalau pembeli sarang di lapangan itu pengepul, biasanya kebanyakan size 3 sampai size 4. Nah, jarang, namun ada yang membeli cong biasa saudaraku, tergantung dari kesepakatan antara pembeli dan petani. Antara pembeli, maksudnya pembeli itu pengepul, pembeli sarang walet, pengepul sarang walet, oke, yang punya sarang walet ya. Maksudnya itu yang punya apa ya, bahasanya kan petani walet, tetapi sebenarnya bukan petani walet saudaraku ya, peternak walet. Tapi tidak apa-apa, kan sudah kebiasaan bahasa petani walet ya, peternak walet. Tergantung dari persetujuan kalau mengenai adanya bahasa harga. Ya itu saudaraku ya, kalau mengenai harga-harganya saudaraku itu bertingkat-tingkat. Kan sudah katakan tadi, harga sekarang itu masih standar 10 jutaan, kurang dan lebih dan kurangnya sedikit. Itu per 1 kilo sarang mangkok. Kalau yang lainnya sudah bervariasi juga harganya. Ada yang harga 9 juta, ada yang 7.500.000. Nah, begitupun juga mengenai adanya patahan. Karena bahasa harga saudaraku kalau sarang bertingkat-tingkat, banyak bahasa-bahasanya juga. Kan lain katiang harganya, lain sudutnya, lain bakpao, lain juga yang patahan. Nah, ada patahan ringan, ada patahan berat, begitu juga mangkok ya. Istilahnya ada yang mangkok AB, mangkok C, itu mangkok super, bertingkat-tingkat itu harga saudaraku ya. Ya. Jadi Pak saudaraku, apa yang saya utarakan ini mengenai adanya harga sarang yang sekarang ini, itu saya sudah jelaskan tadi, masih kurang lebih di atas 10 dan kurang sedikit di bawah, tergantung dari kualitas harga per 1 kilogramnya, dan di bawahnya itu bervariasi. Oke, terima kasih banyak saudaraku. Itulah tadi inspirasi saya berikan mengenai adanya pertanyaan saudara kita mengenai adanya harga saran. Begitupun juga mengenai adanya kualitas saran dan cara panen di dalam ruangan RB saudara. Mudah-mudahan apa yang saya utarakan, apa yang saya sampaikan bisa saudara mencerna dengan baik, bisa saudara paham. Ya, itu intinya tadi, cara mengeringkan sarang juga saudaraku. Perhatikan kalau saudara juga panen, usahakan supaya saudara itu bisa memahami penempatan cara menempatkan itu sarang. Apabila sudah
sudah panen, mengeringkan saudaraku ya, simpang baik-baik, usahakan kering supaya kualitasnya bagus. Jangan lembab saudara simpang, biasa itu berwarna dan sarang itu biasa cepat. Yang jelasnya murah kenanya kalau masih lembab kita simpang. Oke, mudah-mudahan saudaraku bisa paham. Kalau memang masih ada yang mau ditanyakan saudaraku, silahkan tulis di bawah kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu luang saya akan berikan jawabannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa taala. Mantap.